Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan ila rawahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdatul ulama ajma'in wa li awli sa'ati wa li syarah ajma'in khususan ila ruhi sultan awliya syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi musannif mu'allif kitab Lubatul Hadis al-Imam Al-Imam As-Suyuti rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahabbatu iran wa mahadaru ulum berjasa keterangan doang ajma'i wa jami sulih ruhi wa syuriyatihim radhiyallahu anhum thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadar fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatu alaihim. Berkati majelis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin kathah lan barokah rezeki selasa dunia akhirat lan boten alangan kanggo menapa-napa biidznillah wa ridallah. Syai'un minallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedaya Jamaluddin pengajian kitab Lubatul Hadis. Mugi-mugi khususipun yang hadir di hadirat majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo ngaji mulai ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin kami mulia, melanjutkan kemis yang kemarin halaman 34. Masih bab 19 tentang keutamaan doa. Baris tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala tawassafu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a utawi doa iku silahul mukmini, senjatai wong mukmin. Wa imaduddin lan cagai agama. Wa nur samawati wal ardh lan cahaya pira-pira langit lan bumi. Saat ismau kami bawa. Para hadirin rahimakumullah, jadi ada hadis yang berbunyi ad-du'a silahul mu'mini wa imaduddin wa nur samawati wal ardh. Doa itu adalah silah. Silahku itu adalah senjata orang mukmin. Doa itu imaduddin, cagai agama. Doa itu nur samawati wal ardh, cahayai langit lan bumi. Hadis niki adalah riwayat saking sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sing wafat tahun 601 Masehi di Kufah Irak. Niki hadis riwayat Imam Abu Ya'la Al-Mausuri rahimahullah sing wafat tahun 919 Masehi di Mosul Iran. Juga riwayat Imam Ibnu Adi Al-Jurjani rahimahullah si wafat tahun 975 Masehi di Jurjan Iran. Juga riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah si wafat tahun 1000 Masehi
di Nesebul Iran dalam kitab Al-Mustadrak, dan juga riwayat dari Imam Al-Qudai rahimahullah si wafat tahun 1000 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Musnad Syihab. Nah, hadis ini berbunyi doa'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Nopo artinya silahun? Silah niku artinya senjata. Senjata nopo? Bentuk niku isim ya, bentuk isim benda yang terkait dengan sebutan semua peralatan yang dibuat perang. Jadi bentuk apapun senjata itu yang dipakai untuk perang namanya silah. Silahul mu'min. Alat yang digunakan untuk peperangan. Bisa juga senjata tameng, pedang, panah dan sebagainya. Nah, jamak dari silahun adalah al-aslihatun, senjata. Nah, artinya doa ini dikatakan silahul mu'min sebab kita hidup dari mulai lahir sampai wafat itu pasti banyak terjadi permasalahan, banyak terjadi goncangan, banyak terjadi problematika, banyak masalah dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang masalah itu ada, bisa kita atasi. Masalah muncul, kadang-kadang tidak bisa kita atasi. Kadang-kadang nggak apa-apa, ono masalah. Ya. Dan sinten sing bermasalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya. Makanya hidup ini yang banyak tantangan, godaan, rintangan, itu harus kembali kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah agar apa? Ujian apapun agar kita bisa ada tameng yang sifatnya tidak sampai membuat hidup kita berantakan. Maka perlu persiapan, al-istiqdad, perlu persiapan, perlu bekal. Salah satu bekal itu tidak hanya bekal materi, tapi juga bekal non materi, yaitu dungo marang Gusti Allah. Jadi coba sampai tinggalin isi doa kita apa sih? Telu minimal. Jangan lihat ya, doa apapun itu isi telu. Itu rata-rata biji. Jaluk tolong. Apa isinya lagi adalah keteguhan iman Islam. Ya. Yang ketiga itu biasanya minta perlindungan jika segala cobaan dan musibah. Nah, contoh antara musibah dengan doa ini ada kaitannya. Sama tak takoni, kira-kira gelap nggak musibah? Turun kalau musibah. Lu harus turun. Ini sudah kehendak Allah, dia kudu turun. Mau tidak mau, ya musibah kan macam-macam kan. Musibah hilang kan musibah kesandung ya musibah. Dikelilipun ya musibah. Macam-macam bentuk. Jadi kita tidak punya pikiran untuk tidak mau musibah. Karena musibah itu sarana pengampunan dosa, sarana peringatan dari Allah. Kita sarana relaksasi, kita berhenti untuk mengingat Allah. Nah, antara musibah dengan doa itu ada kaitannya. Pertama, bersandingnya musibah dengan doa itu ada 3 kondisi yang kita pahami. Yang pertama, kadang-kadang doa itu lebih kuat dari musibah, maka terjadi namanya pencegahan. Gak situ untuk musibah, gara-gara ada doa kita yang lebih kuat. Nomor 2, kadang-kadang doa kita lebih lemah, tidak kuat melawan musibah. Ya, seharusnya tidak kuat melawan musibah datang. Tapi sebab dengan doa, ya musibah terkurangi, mengurangi musibah. Yang nomor 3, ya sama-sama kuat. Antara musibah dengan doa sama-sama kuat. Bagaimana?
dan saling mengarahkan antara kuatnya doa kita dengan kuatnya musibah itu saling dorong mendorong. Kanjeng Nabi sampun dawuh niki riwayat dari Bu Aisyah radhiyallahu anha silafat tahun 68 masih dipakai riwayat saking hadis napa Al-Hakim ya, dalam kitab Mustadrak Al-Sahihain. Kanjeng Nabi dawuh la yuhni hadarut min qadarin, sikap waspada tidak akan pernah, tidak akan mampu menolak takdir. Sampai ya ono musibah ya, ono namanya hadarut. Hadarut itu apa? Takdir, musibah min qadarin bagian dari takdir. Sampai ngandalo tenaga, ngandalo duit sampeyan, akal sampeyan itu nggak bisa ya. Layu ini hadirun min qadarin ya, tidak waspada, sikap waspada ya, itu tidak bisa menolak takdir. Makanya kemudian Kanjeng Nabi menerangkan hadisnya wa du'atu yang fa'u lima nazala wa lima lam yanzil. Doa itu kata Rasulullah ya, memberi manfaat. Apa? Sesuatu hal-hal yang telah terjadi dan juga sesuatu yang belum terjadi. Wa lima lam yanzil, belum terjadi, akan datang. Kemudian wa innal bala'a yang zilu failaqo udu'a, dan sungguhnya bala musibah ya, musibah itu pasti ada ya. Ketika bala itu turun maka failaqo udu'a, menghalangi musibah doa itu, menghalangi ya. Faya tali jani, dan keduanya saling tarik menarik, saling dorong mendorong, kuat-kuatan ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat. Jadi antara doa kita musibah itu saling tarik menarik. Lek kuat doa sampai maka doa mencegah musibah. Lek doa sampai nggak mau dungo atau lemah doanya dari musibah, maka musibah akan berkurang. Tetap terjadi. Yang ketiga sama-sama kuat antara musibah dengan doa, maka terjadi failaqo doa, bertemunya ini saling apa? Fayak tali jani, saling dorong kuat-kuatan sampai hari kiamat. Itu hubungan antara doa dengan musibah. Makanya ketika ada musibah, maka kita tidak bisa berdoa ya. Ojo oleh delok TV, ono banjir, ono gempa bumi, ono Sumanto ya. Apa? Tsunami misalnya. Sampai dulu menembus ya Allah. Walaupun tak terjadi kita. Ya Allah, mungkin yang sing korban tsunami, ya sing wafat, napa? Husnul khotimah, sing kehilangan omah, kayak sabar. Ya Allah, jangan sampai kalau perlindungan panjenengan mugi-mugi musibah ini waktu terjadi dari daerah pulau dan tidak terjadi dari keluarga pulau. Itu doa boleh, itu harus diumum ya. Itu doa itu saling terkait dengan musibah, dan sampai tidak bisa menolak musibah, tidak bisa, itu hukum Allah itu ya. Jadi yang bisa mendorong musibah ya, menolak musibah, mencegah dan mengurangi musibah adalah kita dungo marang Gusti Allah. Kemudian ada lagi dari sahabat Sauban bin Hujr radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 674 Masehi di Suriah. Kanjeng Nabi dawuh, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa birri, dan tidak ada yang menambah usia atau umur kecuali kebaikan. Wa inna rajulan yahrama
rizqa bidam bilusibuhu, dan rezekinya seseorang itu dicegah dengan berbuat dosa. Jadi artinya Nabi Dawud tidak ada yang bisa mencegah takdir, merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Dan seorang laki-laki itu cegah dari doanya. Kenapa? Karena dicegah kalau rezeki ini tidak dikabulkan duhone, tetap mereka pindang ke yusibuhu, mengerjakan apa? Dosa. Jadi dosa hati-hati. Ada dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, tetap itu namanya dosa. Sengaja tetap dosa. Tidak sama sengaja terkait Allah, istighfar sambil beres insya Allah. Tapi tidak sampai dosa marah manusia itu harus sepuluh. Main takdir ada dua, takdir mubarak, takdir mu'alaq. Takdir itu tidak bisa dirubah betul. Allah takdir mubarak, takdir yang catat di Lauhul Mahfuz sejak kita belum lahir, sejak dunia semesta belum diciptakan, sudah ada namanya Priamon, namanya Ma'arif, namanya ini sudah ada semua. Ya. Dan kita anak-anak siapa sudah ada semua. Ya. Itu diatur, dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, nama takdir mubarak. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Nah, udan mudun banyu, melebihan udan banyu. Matahari panas sinarnya, siang terang, malam gelap. Itu takdir mubarak. Kodok warna hijau, lombok warna hijau lek abang, kacang kuning mangga, tomat warna merah. Itu semua takdir mubarak. Siapa semacam lombok kan betul betul. Itu mubarak. Kecuali ada rekayasa manusia yang merubah ciptaan Allah. Wajah kita, tubuh kita semua takdir mubarak. Nah, Allah takdir mu'alaq. Mu'alaq itu takdir yang bisa dirubah. Ya. Takdir mu'alaq. Contohnya sampai di takdir Allah. Ya. Menir sampai ketobrak, nopo? Ketobrak sepur misalnya takdirnya. Itu istimewa biyen. Berhubung sampai dulu terus. Ya. Kemudian dia layarudu kodam, tidak ada yang menolak. Ya, yang merubah takdir ila doa jodoh belum. Sampai tetap takdir ketobrak. Cuma diganti ketobrak, no, becak, ini tuh lah. Tetap takdirnya ditabrak. Atau sampai takdir sakit, ini tuh. Ya, pasti sakit terjadi. Cuma sampai dua ikhtiar tawakal, maka penyakitnya sembuh atau berkurang. Tapi itu sakit kan? Itu sudah terkata. Sampai bodoh. Nah, bodoh, terus merasa bodoh, terus belajar dari pintar. Artinya bodoh terjadi kan? Tapi ada doa terjadi perubahan. Oh, teman. Jadi kayak sampai misalnya ya, mandi dengan air, masuk dengan api dengan air. Ya, lek atus mbek banyu itu sudah takdir mubarak. Tapi sampai tinggal pilih kan, besok banyu anget, besok banyu adem, kan ngoten. Besok banyu aqua yang udah aqua. Itu pilihan-pilihan dengan ikhtiar dan doa. Bisa terjadi. Jadi doa itu memungkinkan adanya perubahan dari takdir mu'alaq, ya. Ataupun jikalau kita itu tidak bisa menghindar dari takdir itu dengan doa, maka kita diberi kemudahan untuk menghadapi takdir. Paham ya? Misalnya namanya takdir gak dirubah, dua wis bolak-balik ke takdir gak ada perubahan, maka sampai akan diberi oleh kekuatan untuk menghadapi takdir tersebut. Itu. Dan yang ketiga apa? Menolak keburukan.
Lah sampai wis lunga, kono perubahan. Sampai mudah menghadapi takdir. Yang ketiga, dampak dari takdir itu yang buruk-buruk akan dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dipegang. Ini prinsip dalam memahami takdir. Jadi sampai nggak boleh kemudian wah diskusi Allah pasti jiji merubah takdir sampean. Mereka perubahan sampai diberi kekuatan menghadapi takdir. Allah bermusik Allah menghilangkan keburukan dari takdir tersebut. Gak berkelanjutan gitu. Jadi memberi doa ya amal saja, amal apa saja yang bisa merubah doa. Sing jelas dalam hadis Nabi paling utama adalah doa. Itu bisa merubah dari takdir. Ya. Kemudian juga perbanyak istighfar kepada Allah. Karena kalau istighfar kita perbanyak, maka Allah memberi jalan kemudahan yang banyak. Jadi kita menghadapi musibah, menghadapi ujian, satu jalan. Itu sama enggak rosok kalau Allah memberi jalan yang lain. Enggak terasa. Ya, contoh sampai anak loro nang rumah sakit A, tak ditangani. Sampai berusaha mau pindah rumah sakit, ternyata di rumah sakit B ditangani. Makanya saya harus paham itu. Sampai ditakdirkan sakit anaknya, ya. Dan sampai berusaha untuk berdoa, tapi ikhtiar pindah rumah sakit, maka Allah memberikan kemudahan. Paham ya? Ini berikan kemudahan. Perbanyak sedekah juga ikhtiar dalam merubah takdir kita. Kemudian juga amalia bil walidain, berbakti marah itu. Makanya segitu sih wonten, ngomong jaluk dungo saja, jaluk uripe berkah, jaluk uripe manfaat, jaluk uripe sehat. Ini pun tiga ini pun cepat harus saya menghadapi dunia ini. Lek masalah kok duit akeh bonus, betul. Itu cuma ya Allah, duit apa ya Allah, duit apa ya Allah. Sampai tiga duit terus saem misalnya ini, itu siapa sampai mikir kan? Mikir kan? Pasti mikir pak. Terus aku kalau inovatif, di mana sejuta, iso sakit. Tapi masalah muncul lagi, karena sih kamu kan ben. Kaki sempit, pakai rokok tukaran. Jadi ada sesuatu rezeki yang bisa kita terima, tapi terjadi keburukan. Ini nggak kita inginkan, makanya keberkahan penting untuk menolak keburukan. Si waktu wali Allah, ibu Allah, itu masih ngata, itu ridho Allah. Lah ridho Allah wis sampai tegang melalui wasilah ibu panjenengan kali kula, itu mudah bagi Allah. Ya, mudah bagi Allah. Sebab semua balik kehendak Gusti Allah sing negah. Ya Allah, tekal betul. Misalnya kan ditakdir itu sedikit kasut belas bisa ibu itu ya Allah, jadi aku ya Allah suci bisa yakin akan berubah. Sebab dua wong tua itu sambung langsung dengan Gusti Allah. Baik orang tua ikhlas benar, itu marah anaknya yakin berubah. Hati-hati, jadi harus jaluk dengan orang tua. Makanya ketika umi saya wafat, 3 hal yang saya sesali. Siji, dungo sing manggis ka Allah. Nomor dua, tak iso nyambung tangan. Nomor 3, apa? Tidak bisa mencium kaki. Itu kali dia ketemu umi ngambung saya gini. Bid'ah, kamu bid'ah, malah dibikin baru kewa tua, bid'ah. Kami tutup, jadi ya minimal 1 kali setahun, kan ibu sampean, ya ngambung tangan nih, pipi nih, ya kemudian langsung glosor, ya cium kaki kanan ibu, ojo sing isor, sing lugu,
Teman ya jungkel itu. Ya, itu yang saya sesali. Tidak ada lagi orang yang paling cuma ya wali tidak ada. Ngomong dia, boleh itu mati satu. Itu kan itu. Jalur ada lagi ya. Dulu. Nah, kalau WA. Jalur. Ya. Jadi kita juga harus paham juga tentang waktu mustajab itu di mana sih? Banyak lah. Kalau mau ngaji banyak waktu-waktu yang mustajab dan itu diberitahu langsung kanjeng Nabi. Tak bener ya. Contoh Jumat, hari Jumat itu ada perbedaan pendapat ulama. Dino Jumat yang mandi tak pas. Ada dua perbedaan. Siji ketika khotib duduk di antara dua khotbah sampai belum. Pendapat kedua itu antara asar antara nur sampai asar. Itu banyak berdoa kepada Allah. Seperti dalam terakhir ngomong ya, umum ya. Apalagi nah ini yang sering kita lupakan ketika udan hujan turun sampai keluar rumah. Tidak bisa dua langit, tidak bisa ya dua udan ya Allah. Sampai muka-muka dan ini maringi barokah oleh rahmat panjenengan ya Allah. Mungkin biar sedikit tolong ya di udan kayak ini gimana Pak? Bunga. Sebab ketika hujan turun bersama dengan rahmat Allah, bersama dengan malaikat yang mau bumi. Jadi sunnah yang banyak tinggalkan oleh Allah. Udan malah ngowong, hujan malah marah. Dua. Kemudian orang mana kapan? Ya. Contoh lagi ketika mau sahur. Jadi ketika sampai puasa, entah puasa sunnah, entah puasa wajib, ambil wudhu. Besok sampai awal dengan 2 rakaat, ya. Atau rakaat itu. Satu makan sahur sampai bunga. Ya, itu mandi. Dan waktu sahur itu dalam Quran jelaskan bersama dengan istighfarnya para malaikat. Quran bahwa ada lagi waktu yang mustajab ketika sampai ketika berbuka puasa. Ojo nuwe to Allahumma barik lana wa razaqna Allah. Dua dia ya Allah. Ternyata dua. Itu mustajab ya. Mustajab. Ketika majelis ilmu kita lagi mustajab. Sampai dungo ya Allah, hati dungo itu. Jadi ketika dia doa di majelis mana tuh ada doa sampai sungguh-sungguh mengamin. Walaupun cincin dungo, walaupun tak mandi, sampai cincin ikhlas ngamin mandi. Karena doa itu bukan siapa yang membaca, tapi siapa yang yakin pada Allah. Banyak ya, sarana-sarana. Cuma kenapa gak mandi kan? Sebab kita itu nek dungo, nek boto tok, jujur ya, boto tok. Wajahnya masalah, komandan. Wajahnya gak masalah, lali ke Allah. Dan juga sering kita berdoa terjebak rutinitas. Pokoknya dungo, pokoknya tapi gak ngerti arti. Nah, lek gak ngerti artine, itu jadi Imam Ghazali ngapunten, Pak. Lek sampean dungo karo artine, itu dianggap lalai. Kamu dungo apa? Pokoknya karo artine. Tapi apa bisa? Tetap oleh pahala dungo ibadah. Mang guru kula ya sak latih kebiyen dawuh. Saya dungo jodoh-jodoh. Ono doa A, doa B, doa C, doa doa itu. Kita sampai ini doa lengkap, pakai informasi. Buka kitab Al-Adhkar Nawawiyah. Lengkap itu sudah. Sampai obat itu bunganya. Mulai anak bunganya. Sampai ini dulu, tapi amalnya apa? Tak kecil sana.
dari guru ngeten titik tapi istiqomah, titik tapi harus sing dijaluk ngono. Lek ngerti jadi dongakno ati apa terus njaluk Gusti Allah itu bagian dari ingat kepada Allah. Padahal masa ndonga iku lali kali Gusti Allah. Tak takone sama ndonga jangan njaluk sinten. Gusti Allah, aku sampe kok lali Gusti Allah. Ya ini disuruh jadi ya tuh ndonga kok KKP kabel karo. Nang. Malah Gusti Allah lagi namun benci orang-orang yang kesusu untuk dikabulkan. Allah punya skenario yang tidak kita pahami. Jadi yang paling penting kata Kanjeng Nabi, sing nolak rezeki, sing gak kabul doa, sing menghalang kebaikan kita, menghalang ketaatan kita nopo dosa, ngelakoni dosa. Itu menghalangi kebaikan dan sebagainya. Makanya Allah itu tidak menciptakan sesuatu lebih kuat dari doa. Makanya dikatakan doa usulul mukmin. Jadi Allah namun wonten keterangan Imam Ar-Rumi rahimahullah. Si wafat tahun 1273 Masehi Turki ini dia Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Dan Allah menjadikan doa lebih kuat dari takdir. Sebab doa itu bagian dari takdir itu sendiri. Sampai yang kepingin mengarungi itu menghadapi takdir, berada di luar takdir, maka gunakan sarana takdir yang Allah yang lebih kuat kata beliau, yaitu doa. Makanya Sayyidina Ali itu pernah jauhnya Sayyidina Ali, Imam Ali Arido lengkapnya Sayyidina Ali bin Musa Al-Qadir bin Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya sampai Sayyidina Ali sing wafat tahun 814 Masehi. Lek ta sing resik kuburane pancen pancen kuburane Sayyidina Ali itu. Beliau mengatakan, tegas mengatakan, perbanyaklah berdoa. Ini sebenarnya dia juga Imam Ali bin Musa. Beliau juga jauh, tahanlah gelombang bala dan musibah dengan doa. Semakin banyak musibah, maka lebih banyaklah berdoa. Hendaklah kalian memiliki senjatanya para nabi. Lakoni murid-murid nopo niku ya Imam. Senjata para nabi yaitu doa. Di doa ini senjata orang mukmin, juga senjata para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kali nabi nanti pak ngumpul kali para sahabat ngumpul takoi di sahabat belum enggak pakai informasi. Napa ya Rasulullah? Pakai informasi senjata sing iso nyelametno dari musuh-musuh kalian. Nggih, turun. Napa ya Rasulullah? Dan ini juga termasuk menambah rezeki sampean. Nggih, turun. Napa ya Rasulullah? Dijawab, hendaklah kalian perbanyak doa di siang dan malam kalian. Sebab doa akan menjaganya orang mukmin. Jadi kita ini siang hari ya dungo, malam hari ya dungo, isuk ya dungo. Orang hadir rahimahullah. Kemudian pesan Ali ini juga mengatakan bahwa kehidupan ini sejatinya adalah dekat dengan Allah. Sejatinya waktu di dunia
seharusnya dihabiskan untuk ketaatan. Itu seharusnya dan kebaikan, sebab bisa menambah keberkahan dan menambah panjang umur, ya. Dan juga keberkahan dan menambah umur. Orang-orang sufi, orang torekot, orang sufi sangat paham betul tentang bagaimana hubungan doa kita dengan Allah. Sebab hidup ini perlu senjata. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi. Sejatinya hakikat kehidupan. Fal hayatu fil haqiqah. Kehidupan pada hakikatnya adalah hayatul qalbi, hidupnya hati. Itu adalah hakikat kehidupan yang harus hidup untuk menghidupi kehidupan. Hayatul qalbi, hidupnya hati. Jadi waktu kita habiskan itu untuk ketaatan, umur kita habiskan untuk ketaatan. Artinya ketaatan itu waktu-waktu kita dijalani bersama Allah. Artinya setiap tindak tanduk kita, gerak-gerik kita itu tidak lepas dari Allah. Sampai nyambut gawe tetap bersama Allah. Sampai turun tetap bersama Allah. Sampai lulungan angin tetap bersama Allah. Ini ojo maneh sampai lek gak suatu eling dos eling mawon itu ibadah. Nang tengah perjalanan jaluk doa ya Allah, a'udzu bika. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'in berarti a'udzu bikalimat tidak tamat min syarri ma khalaq. Kita doa juga. Maka waktu-waktu kita itu harus bersama Allah. Hayatihi billah, ya. Hayatihi billah, hidupnya selalu bersama Allah. Itulah jam-jam kehidupan kalau hadirin. Jam-jam kehidupan ini, makanya Imam Hasan Basri dahulu, sepanjang apapun usia manusia itu tetap ada cuma 3 hari. Jadi selama apapun hidup kita, di sini belum minum apa? Hari kemarin, hari ini, hari dan itu membutuhkan doa agar takdir yang datang bisa dikurangi, bisa dirubah. Lek takdir datang dengan doa, kita bisa menghadapi dengan kuat. Atau juga dihadapi tidak menimbulkan mati. Itu sudah jauh Kanjeng Nabi. Jadi fatil kasa'atun umurihi, itulah jam-jam kehidupan kita sesungguhnya. Kebaikan, ketakwaan, iman dan sebagainya. Itulah waktu sesungguhnya. Waktu hakikat dari seorang hamba adalah hari-harinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang lainnya. Waktu-waktu bersama Allah. Awqat hayatihi billah. Ini kalau ilmu tarekat, ya, ilmu hakikat, ya. Muddatu hayati, selama hidupnya yang selalu bersama Allah. Ya. Jadi dikatakan oleh Ghazali, wala hayata lahu illa bi iqbali ala rabbih. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali mendekat kepada Allah. Jangan sampai kok pemelipan nafas harus Allah. Alah, ada yang mensono. Kamu mungkin eling doa itu. Jadi bersamai Allah itu banyak amalannya. Jadi menikmati dekat dengan Allah, ya, mendekatkan Allah
pada kita atau kita mendekatkan kepada Allah itu adalah nikmat orang hamba yang tahu paham tentang kehidupan. Ya. Sebab orang-orang yang paham itu pasti memiliki sikap yang namanya apa? Al-Ithar. Al-Ithar. Wa itharihi mardhati. Dan di hari-harinya dia selalu mencari ridha. Jadi doa hari-hari. Entah dengan amalan yang apa. Jadi memaknai hakikat sebuah doa dan terkait usia itu silakan sampai minta panjang umur, silakan sampai minta sehat walafiat, tapi jangan lupa kata Sayyidina Ali, ya gandengkan doa itu dengan minta keberkahan. Ya, minta keberkahan. Alhamdulillah. Kemudian doa adalah cahaya langit dan bumi. Ini sebuah energi yang memancar. Jadi pada hakikatnya titik itu adalah sinar yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan doa kita para hadirin itu tersambung dengan energi nurullah. Doa kita itu masuk di dalam nur Muhammad. Ikhtiar kita bagian dari nur Muhammad. Tiga ini kita pahami. Jadi orang-orang ahli hikmah, tasawuf, ahli irfan itu mengatakan cahaya bukan simbol. Cahaya simbol buatan manusia. Ampun. Sentawal. Itu buatan manusia. Tapi hakikat cahaya itu ada. Dan itu bukan simbol. Bukan simbol. Tapi cahaya itu adalah cerminan lain dari sebuah realitas eksistensi Allah. Fakta keberadaan Allah. Dan yang menyingkap, menampakkan sesuatu dengan cahaya Allah. Jadi kita harus memahami Pak tentang struktur realitas hakikat kematian. Kita harus memahami tentang bagaimana terus mendekat kepada Allah. Tapi ada pesan dari Sayyidina Ali, orang-orang yang ingin mencapai nur Allah, orang-orang yang ingin masuk dalam nur Muhammad itu tidak hanya bersandar pada amalia dan doanya, tetapi juga harus memiliki ilmu. Sebab ilmu itulah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Cahaya Allah, cahayanya cahaya Allah menerangi langit dan bumi. Kalau kita sudah paham tentang makna cahaya itu, yahdillahu linurihi may yasha, maka Allah akan memberikan bimbingan, memberikan hidayah jalan kepada cahayanya may yasha, orang-orang yang diberi kehendak. Jadi tidak semua orang ahli zikir, ahli thariqah sekalipun itu kadang-kala gagal mencari, menangkap, memahami cahaya Allah. Banyak gagal. Jadi Imam Ghazali dahulu dalam kitab Mishkatul Anwarnya, cahaya tertinggi adalah cahayanya Allah. Nurun ala nuri, cahaya di atas cahaya. Nah, bagian nur kata Imam Ghazali adalah jalan orang mencari ilmu. Lek wong gelem ngaji, lek wong takoh nang majelis ilmu, maka dia otomatis mencari cahaya. Oleh ilmunya diamalkan, ilmunya diajarkan, maka dia mendapat cahaya, menyebarkan cahaya kepada umat manusia. Sebab orang yang memahami cahaya,
menangkap cahaya, ya, dapat cahaya Allah itu harus berbekal ilmu. Tidak boleh dikit tak boleh mau ke tasbih, tapi gak boleh ilmu, gak bisa, tidak bisa. Rata-rata para wali misalnya, para wali Allah itu rata-rata pengarang kita, ya betul. Gak dikirtok, gak dikirtok, tapi mereka juga berilmu. Akhirnya cahaya beliau masih mati ribuan tahun yang lalu tetap bercahaya. Artinya cahaya apa? Itulah karomah yang Allah berikan kepada mereka. Dan kitab ini dikarang, contoh ya, itu pada tahun 1500 Masehi. Kita ini 1500 Masehi. Tapi kok bisa kita pegang sekarang, kita baca. Inilah bentuk cahaya, paham? Tidak akan hilang. Bentuk cahaya tidak akan hilang. Contoh, jadi sampai dia mengandalkan untuk menemukan jalan ke Allah, ya, harus juga punya ilmu. Kok saya ngotot punya ilmu, ya kan orang ini. Ya. Jadi ilmu itu doa, doa. Terus sampai duit ilmu doa. Ya kok cara yang dungo, ya kok isi dungo, terus ada dungo, kapan apa dungo, duit ilmu. Maka doa sampai yang akan menjadi cahaya. Sebab didasari ilmu, menerangi batin sampai. Jadi cahaya itu tidak bisa pakai motor, tajam banget. Cahaya di sini cahaya. Cahaya di hati kita. Apa bentuk cahaya adanya? Kita mudah, ya, mudah dalam taatan. Kita mudah dalam ibadah, mudah dalam kebaikan. Soalnya apa? Cahaya yang masuk mati itu hayatul qalbi akan menghidupkan hati kita. Nah, bila sampai enteng melakukan kebaikan, enteng melakukan berilmu, enteng melakukan ibadah, maka itu sering pahami sampai dapat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai ajar saya, jadi ajar. Tapi ngapunten, banyak orang yang terjebak, terjerumus. Ya. Kenapa? Sebab mereka kesalahpahaman. Wah, itu salah berpikir, ya, salah berpikir. Ya. Kalau patahnya kan, kenapa bawa barang itu? Masa bisa berubah? Takdir. Tanya contoh paling gampang. Kenapa kita butuh doa? Meskipun takdir terjadi, kayak hujan, hujan, ya, sama esok ada hujan. Bagus. Gimana caranya? Sedia payung. Payung itu doa. Lu besok payung. Hujan ini gak leren. Bukan kita menghentikan hujan, tidak. Tapi kita dengan payung apa? Tidak kena siraman hujan. Yang kedua, pakaian tidak basah. Walaupun dengan sedia payung. Meskipun hujan terus. Nah, itu maknai antara doa dengan takdir. Tetap sedia payung. Tetap hujan tidak ada, tetap. Ya. Gitu. Jadi sebuah payung tidak bisa menghentikan hujan. Ya. Tapi mampu melindungi derasnya air hujan dan juga basah pakaiannya. Payung itu juga. Jadi ada tiga kesadaran yang penting. Kesadaran Allah, kesadaran Muhammad, kesadaran Adam. Jadi ada kesadaran tingkat lapisan kesadaran terhadap Allah, kesadaran terhadap kanjeng Nabi, kesadaran terhadap dirinya sendiri atau kesadaran Adam. Kalau kita sadar Allah, maka kita akan tahu asal usul kita. Dengan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat yang sebenarnya mengandung makna kesadaran ilahiyah. Sama nyambut gawe oleh wakeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa baca? Sebab
duit akeh iki musibah. Mungkin musibah. Nah, kabeh mbake Gusti Allah. Kita Gusti Allah. Sadar Muhammad, artinya sadar dari Nabi adalah Nabi kita, maka kita akan tahu sejatinya diri kita. Sadar adami maksudnya apa? Kita tahu jalan pulang. Sadar Allah, tahu Rasul. Sadar Muhammad, tahu diri. Sadar Adam, itu kita tahu jalannya pulang yang selamat, simpan dan kalau sampai jalan-jalan pulang, kok peteng, sampai yang sudah mati, walaupun hidup. Ya. Kalau ini dipahami, Pak, kalau kita nanti apa-apa yang tak jelaskan antara tiga dimensi Allah, Muhammad, Adam ini yang dipahami. Pertama orang mereka. Kalau kita paham ini, ilmu ini, paham betul, tahu, ya, maka layak sampai disebut manusia. Kalau sampai tidak paham tentang asal usul, tentang dari diri, dan tentang jalan pulang, maka sampai mati walaupun jasadnya hidup. Maka dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, terakhir, cahaya Allah itu ada 3 yang terkait jasad kita, organ kita. Siji, ya, anwarun udinalaha fil usul wa anwarun udinalaha fit dukhul. Jadi cahaya itu yang terkait dengan hati, ada 2 jenis. Ya. Udinalaha fil usul. Cahaya itu tidak serta-merta masuk mengajarkan, tidak. Sebab ada dawuh anwarun, cahaya-cahaya. Bentuk apapun cahaya itu udina, diizinkan. Laha bagi anwarun cahaya-cahaya tadi. Apa? Fil usul, masuk kepada hatinya manusia. Di cahaya Allah ini, nur Allah, nur Muhammad, nur samawati wal ardh, itu udin, butuh izin dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, cahaya itu menempel di hati kita, menempel tok. Yang kedua, wa anwarun udinalaha fituhu. Cahaya itu bersama di dalam hati kita. Beda loh. Cahaya itu hanya nempel di hati kita. Mulai males. Ya. Wayai obat. Angin-anginan. Tapi hati ini sudah berada dalam hati. Ya. Maka dia tidak mudah melakukan apa? Melakukan ketaatan. Konsentrasi imannya, ya, tinggi takwanya, tidak pengaruh dengan kerjaan apapun, full, ya, mencari jalan pulang. Intinya ini nggak sampai lu sopo siawak diri, di situ aja agak sampai ngerti jalan murid, ngerti jalan murid. Jadi ada satu lagi cahaya. Gak masuk no hati, gak nempel no hati, tapi di luar hati. Lihat toh, ada itu. Inilah gambaran ya Allah, cahaya Allah. Kok gak nempel hati, gak masuk di hati, hanya lewat saja. Maka itu tanda dia pecinta nafsu dunianya. Angel habis. Karena antara dunia yang kotor dengan cahaya Allah yang bersih, tidak bisa masuk, makanya kotoran itu tidak bisa. Apa kalau suki wajib, ya kiai ustaz misalnya wajib suki, beda uang, tapi tidak dipenjara oleh kepentingan dunia. Dunia diberi sarana untuk dekat kepada Allah. Itu maksudnya itu 3 cara ini. Nanti kalau dapat, kalau belajar tinggi, ya kalau diri tambah paham tentang hal ini. Maka para firman intinya doa adalah cahaya, itu harus memahami apa itu
itu cahaya Allah, cahaya dari Nabi, dan cahaya Adam atau cahaya nur samawati wal ardh. Sebab kita ini sebenarnya lagi ini buka cahaya bisa belok ini buka itu penuh cahaya. Mungkin manfaat ini waktunya wa akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به آمين نحيا برحمة صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mungkin manfaat ini waktunya wa wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala